guys, welcome back to my channel. Buat yang baru mampir, selamat datang ya. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng kalian ya guys, biar gak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kita mulai aja yuk guys. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan masuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yang artinya diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas diturunkan setelah surat Al-Falaq dan sebelum surat Al-Ikhlas. Bersama surat Al-Falaq, surat An-Nas disebut sebagai surat Mu'awwizatain atau dua surat yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya memohon perlindungan dari jin dan setan saja, namun juga kejahatan dari manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menurunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak ada bandingannya. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Keutamaan surat An-Nas. 1. Menangkal guna-guna dan sihir. Dikisahkan dalam kitab Ad-Dalail bahwa surat ini diturunkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit parah. Kemudian diutuslah 2 malaikat untuk menjenguknya. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang lainnya duduk di samping kakinya. Malaikat menjelaskan asal penyebab dari penyakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sedang diguna-guna atau disihir oleh Labid Ibnul Asam, seorang Yahudi. Malaikat memberitahu letak guna-guna disimpan, yaitu di dalam kotak yang diletakkan pada sebuah sumur yang airnya keruh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat untuk mencari dan membakar kotak tersebut. Kemudian turunlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Saat Rasulullah membaca satu ayat, maka terurai pula satu guna-guna dalam dirinya. 2. Melindungi diri dari godaan setan, jin dan manusia. Selain melindungi diri dari guna-guna, membaca surat An-Nas dapat menjauhkan diri dari godaan setan, jin dan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits, telah diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu Al-Mu'awwidzatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. HR Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai. 3. Mendatangkan kenyamanan dan keamanan saat tertidur. Saat dalam kondisi tertidur, setan dan jin dapat mempengaruhi kamu untuk melakukan hal-hal buruk yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagai seorang muslim, kamu dapat melindungi diri dengan membaca surat An-Nas sebanyak 3 kali sebelum tidur. Adapun surat lain yang dapat kamu baca adalah surat Al-Falaq dan Al-Ikhlas yang masing-masing dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian, tiupkan kedua telapak tangan dan usapkan ke bagian kepala, wajah, serta bagian depan tubuh. 4. Mencegah diri dari penyakit ain. Penyakit ain adalah penyakit yang dimulai dari sebuah pandangan yang diikuti oleh reaksi negatif, seperti rasa cinta yang berlebihan, perasaan iri dan dengki, sampai perasaan ingin mencelakai. Dengan membaca surat An-Nas dan Al-Falaq secara rutin dan khusyuk, kamu dapat melindungi diri dari penyakit ain. 5. Mencegah diri dari kemunafikan. Menurut Al-Qurtubi, surat An-Nas dan Al-Falaq memiliki keutamaan untuk membebaskan manusia dari kemunafikan. Beliau menyebutnya sebagai Al-Mukasikisyata'in, Allah Sitid,
mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon perlindungan hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara manusia, Maharaja yang menguasai manusia, Tuhan yang disembah dan dipatuhi oleh manusia suka atau tidak suka. Itulah bacaan dan keutamaan surat An-Nas yang bisa kamu amalkan serta rasakan manfaatnya. Surat An-Nas diturunkan untuk menunjukkan bahwa sebaik-baiknya tempat memohon perlindungan hanya kepadanya. Surat An-Nas juga menjelaskan bahwa godaan tidak hanya datang dari jin dan setan, namun juga dapat dari manusia itu sendiri.